Ya, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ke-9 ya. Minggu lalu sudah membahas tentang aplikasi turunan. Salah satunya adalah menghitung maksimum dan minimum. Untuk hari ini kita masuk ke materi tentang kemonotonan grafik fungsi ya. Jadi nanti intinya kita akan menggambarkan suatu grafik. Nah, di sini ada definisi dulu. Misalkan saya punya fungsi f yang terdefinisi pada interval tertutup i, kemudian f kita katakan monoton naik pada interval i bila untuk setiap x1 kurang dari x2 akan mengakibatkan fungsi atau nilai fungsi di x1 akan kurang dari nilai fungsi di x2. Kemudian f disebut monoton turun pada interval tertutup i bila untuk setiap xi kurang dari x2 mengakibatkan fx1 lebih besar dari fx2. Kemudian f dikatakan monoton tak turun pada i bila untuk setiap x1 kurang dari x2 akan mengakibatkan fx1 kurang dari sama dengan fx2. Kemudian yang terakhir f monoton tidak naik pada i bila untuk setiap x1 kurang dari x2 akan mengakibatkan fx1 lebih besar sama dengan fx2. Kemungkinannya ada gambar. Ya, ini kalau kita katakan ini monoton naik ya. Kemudian ini yang monoton turun. Ini sebenarnya ada gambarnya nih, ada yang kepotong nih. Ini gambar yang tidak monoton naik dan tidak monoton turun. Kemudian ada teorema suatu kemonotonan. Jadi nanti teorema ini kita bisa gunakan untuk menggambarkan suatu grafik ya. Jadi di sini kalau saya punya fungsi f yang kontinu pada interval i, kemudian terdiferensialkan pada setiap titik dari i. Kemudian kalau saya punya suatu pernyataan ini, f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam interval i, maka kita katakan f naik pada i. Artinya gambarnya itu akan berupa garisnya naik gitu ya. Kemudian jika f aksen x-nya kurang dari 0 untuk semua titik dalam i, maka f turun pada interval i. Nah, kemudian ada contoh. Misal saya punya fungsinya adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x tambah 7. Kita ingin menentukan di mana fungsi tersebut naik dan di mana fungsi tersebut turun. Nah, menurut teorema yang tadi, teori kemonotonan di sini kita melihat dari turunan pertamanya ya. Jadi kita cari dulu turunan pertamanya, kemudian kita lihat nanti pada interval berapa dia naik dan pada interval berapa dia turun. Jadi kalau di sini kalau saya punya fungsinya seperti itu kan berarti f aksen x-nya ini adalah 6x kuadrat min 6x kemudian min 12 ya. Nah, untuk menentukan di mana dia naik dan di mana dia turun, kita buat suatu interval atau kalau saya punya seperti ini, kita cari titik stasionernya ya. Kemarin masih ingat minggu lalu kita belajar tentang titik stasioner. Titik stasioner itu artinya apa? Turunan pertamanya akan sama dengan 0. Jadi kalau saya buat ini sama dengan 0, kita bisa menentukan berapa x-nya yang memenuhi gitu ya. Ini karena ada memuat 6 gitu ya, saya bisa bagi 6 semuanya. Jadi saya punya salah ya. Berarti ini min 2 ya. Nah, dari sini kemudian kita buat pembuat nolnya dengan caranya adalah kita faktorkan. Berarti yang ini adalah positif ya, ini negatif. Kemudian dari sini kita bisa memperoleh bahwa x1-nya sama dengan min 1 atau x2-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah pembuat nolnya.
Dari sini kemudian kita buat suatu interval ya. Berarti kita punya ini -1, di sini 2. Nah, di sini artinya kita punya 3 buah interval. Interval yang pertama adalah dari min hingga, berarti ya saya tuliskan ini min hingga sampai -1. Kemudian interval yang keduanya adalah -1,2. Kemudian di sini 2 sampai hingga. Nah, dari masing-masing interval ini kita ambil suatu titik sampel ya. Misalkan yang paling mudah di sini ya. Pada interval ini saya ambil titik 0. Kemudian 0 ini kalau Anda masukkan ke dalam turunan pertama, maka dia nilainya akan negatif. Jadi ini negatif ya. Kemudian pada interval yang di sini 2 sampai hingga saya ngambil titik sampelnya misalnya 3 gitu ya. 3 kalau saya masukkan ke dalam fungsinya ini, hasilnya akan positif ya. Kemudian di interval yang satu lagi saya ngambil misalnya -2 sebagai titik sampelnya. Nah, -2 kalau Anda masukkan ke dalam fungsi ini juga nanti hasilnya akan positif. Nah, di sini kita bisa lihat berarti tadi menurut teorema kemonotonan dia akan, kalau saya balik lagi ke sini ya. Nah, jika f aksen x besar 0, maka fungsinya akan naik. Kalau dia kurang dari 0, maka dia akan turun. Jadi di sini kita bisa katakan, atau saya tulis ya, berarti dia turun pada interval nih. Sehingga atau jangan sehingga. Karena di sini kita tadi punya ada 2 interval ya yang nilainya positif, yaitu pada interval min hingga -1 dan pada interval berapa tadi? 2 sampai hingga ya. Ya, 2 sampai hingga. Maka kita katakan f fungsinya naik. Kemudian karena f aksen x-nya kurang dari 0, ini pada interval -1 sampai 2 gitu ya, maka f-nya turun. Jadi kalau tadi kita bisa gambarkan dalam grafik, ini cuman ininya aja ya. Jadi ini titik -1, di sini 2, kemudian dia katanya dari antara sini dia naik ya. Jadi kira-kira gambar dia ke sini, dia akan naik, kemudian dia akan turun gitu ya, di antara interval -1 sampai 2 dia turun. Kemudian di kurang. Di sini dia turun, kemudian dari 2 sampai hingga dia naik lagi gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti kira-kira gambarnya fungsinya seperti ini gitu bentuk grafiknya, tapi untuk nilai-nilainya berapa gitu nanti Anda bisa masukkan ke dalam suatu fungsinya gitu ya. Nah, kemarin kita belajar di titik kritis. Jadi di sini kita bisa lihat titik maksimum dan titik minimumnya bisa dicapai pada titik stasioner kalau di sini kasusnya ya. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Saya punya fungsinya adalah z pangkat 4 dibagi 4 dikurangi 4z pangkat 3 dibagi 6. Anda disuruh menentukan di mana fungsi tersebut naik dan di mana dia turun. Ya, saya silakan Anda untuk mencoba. Ayo, ini gampang kok. Turunannya apa? Berarti kita tinggal melihat turunan pertamanya saja, kemudian nanti Anda cari titik stasionernya, artinya f aksen z sama dengan 0 gitu ya.
Gak ada yang mau nyoba ini? Udah saya buka padahal. F aksen Z nya kira-kira apa nih? Silahkan Pradika mau nyoba. Langsung hilang. Kalau saya punya fungsinya adalah Z pangkat 4 dibagi 4, berarti kan kalau saya turunkan berarti ini apa? 1/4 gitu ya, dikalikan Z pangkat 4 turunannya adalah 4 Z pangkat 3, kemudian dikurangi yang ini 1/6 nya, kemudian 4Z pangkat 3 berarti berapa? 4 dikalikan 3 ya, berarti 12 Z pangkat 2. Kalau kita sederhanakan di sini nih bisa saya coret. Jadi Z pangkat 3 dikurangi ini jadi 2 ya. 2Z kuadrat. Nah, di sini kita cari titik stasionernya. Di sini kalau ada faktor yang samanya adalah Z kuadrat, saya bisa keluarkan ya. Z kuadrat ini dikalikan Z min 2. Nah, kalau ingin mencari titik stasioner ini harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa? Kita punya Z kuadrat sama dengan 0 atau ya, Z min 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan kalau Z kuadrat sama dengan 0 diperoleh hanya di Z sama dengan 0 saja. Itu ya. Atau yang kedua di sini Z sama dengan 2. Nah, jadi kita punya titik stasionernya adalah 0 dan 2 ya. Ya, di sini setelah ini Anda kita bagi dari jadi garis bilangan kayak tadi ya. Ini 0 kemudian 2. Saya punya berarti ini intervalnya minta hingga ya, sampai 0, di sini 0 sampai 2, 2 sampai hingga. Nah, kira-kira gimana? Anda ambil di sini 1 misalnya. Ya, atau jangan di sini ya. Saya hapus deh. Kita di sini saja. Biar kelihatan. Saya punya ini 0, ini Z. 2. Kita ambil di sini. Misalnya berapa? 1 ya. 1 kalau saya masukkan ke dalam fungsinya di sini 1 dikurangi 2, hasilnya akan negatif berarti ya. Kemudian kalau yang di sini saya ambil 3 ya. 3 dikurangi 2 1, ini dikalikan dengan 9, hasilnya positif. Kemudian yang sini selang satunya, interval satunya saya mengambil min 1 misalnya. Min 1, min 2, ini min 3 ya. Kalau ini min 1 dikualikan positif ya, positif dikalikan negatif, berarti dia negatif. Jadi kalau Anda lihat di sini, berarti saya gambarkan tadi ini negatif, berarti dia turun gitu ya. Kemudian antara 0 sampai 2 dia turun lagi, kemudian dari 2 dia naik lagi. Terus saya ganti warna ya, harusnya ya kelihatan. Saya ganti warna dulu. Jadi di sini dia turun, kemudian turun lagi, terus dia naik ya ke sini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan karena f aksen x kurang dari 0 pada interval dari minta hingga sampai 0. Langsung aja digini ya, saya tulis gabungan ya.
maka F turun. Kemudian dia akan nilai F aksennya besar 0 pada interval 2 sampai tak hingga gitu ya, maka F nya naik. Oke, dari sini bisa dipahami atau tidak, atau ada pertanyaan tidak? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Ya, sekarang saya masuk ke materi tentang kecekungan dan titik balik atau titik belok ya. Jadi di sini definisinya, misalkan f fungsi yang terdiferensialkan, artinya dapat diturunkan gitu ya. Fungsinya dapat diturunkan pada interval i yang memuat titik c. Kemudian f kita sebut cekung ke atas bila f aksennya monoton naik, kemudian f disebut cekung ke bawah bila f aksennya monoton turun. Kemudian titik C kita sebut sebagai titik balik atau titik belok apabila terjadi perubahan dari kecekungan gitu ya. Misal dari cekung ke atas terus berubah ke cekung ke bawah pada titik C. Ini grafik cekung ke atas, jadi bentuknya seperti ini gitu ya, dikatakan cekung ke atas atau bisa juga kita sebut dia terbuka ke atas gitu ya. Kemudian ini grafik yang cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Dan ini adalah nah, kalau Anda perhatikan di sini pada grafik yang warna biru ini ya. Jadi terjadi perubahan di sini. Awalnya dia adalah cekung ke bawah gitu grafiknya ya. Kemudian pada suatu titik, misal sini titik C gitu ya. Pada titik C dia berubah langsung cekung ke atas. Nah, di sini kita katakan bisa kita sebut sebagai titik balik atau titik belok. Kemudian untuk kecekungan kita bisa lihat dari turunan kedua dari suatu fungsi. Kalau tadi untuk melihat kemonotonan fungsinya naik atau turun, kita lihat dari turunan pertama, sedangkan untuk yang kecekungan kita lihat dari turunan kedua. Nah, ini sama. Misalkan f terdiferensialkan 2 kali pada interval terbuka i. Kemudian jika turunan keduanya lebih besar dari 0 untuk semua x dalam i, maka f-nya akan cekung ke atas pada i. Kemudian jika turunan keduanya turunan fungsi keduanya kurang dari 0 untuk semua x dalam i, maka f cekung ke bawah pada interval i. Nah, mungkin kita langsung aja ke contoh di sini. Saya punya fungsinya adalah sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x tambah 4. Di sini Anda suruh menentukan di mana f-nya naik, di mana dia turun, kemudian cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, diingat tadi untuk naik dan turun kita melihat dari turunan pertamanya, sedangkan dari kecekungan ini kita bisa lihat dari turunan keduanya gitu ya.
langsung saja turunan pertamanya berarti adalah berapa nih? 1/3 kali 3 langsung ya. Jadi x kuadrat min 2x min 3. Nah, kalau kita ingin mencari titik stasionernya, ini harus sama dengan 0, maka kita dapatkan nah di sini berarti yang ini positif ya, ini negatif. Dari sini kita peroleh x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Nah, berarti dia akan belum ya, kita belum menentukan naik turunnya ya. Ini min 1, ini 3. Silahkan, ada yang mau bantu saya cari naik turunnya di mana? Ayo, nggak ada yang mau bantuin? Ya, di sini kalau titik 0 saya ambil ya. 0 saya masukkan, nih hasilnya negatif. Kemudian di interval ini saya ambil titiknya misalnya 4 ya. Ini positif, ini positif. Positif kali positif, positif. Kemudian di sini ini misalnya intervalnya berapa? Saya ambil titik sampelnya adalah min 2 ya. Kalau min 2 ini negatif, negatif, maka ini positif. Jadi kita bisa katakan sini naik gitu ya. Kemudian dari 1 sampai 3 dia turun. Kemudian dari 3 sampai hingga dia naik lagi, gitu ya. Ya, Anda bisa tuliskan nanti. Jadi F naik pada interval min berapa ini? Min hingga sampai min 1 dan 3 sampai hingga. Kemudian F turun pada interval min 1 sampai 3, itu ya. Kemudian kita ingin menentukan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Berarti kita cari turunan keduanya ya. Turunan pertamanya tadi adalah x kuadrat min 2x min 3. Berarti kalau saya turunkan 2x min 2 ya. Nah, di sini turunan kedua kalau disamakan 0, ini namanya sebagai nanti titik beloknya ya. Jadi saya punya titik beloknya terjadi pada x sama dengan 1. Ini kita sebut titik belok ya. Kemudian kita ambil sampel x sama dengan 1. Nah, di sini misalnya saya ambil 0 ya. 0 kalau saya masukkan ke dalam fungsi ini nilainya negatif. Kalau sini 2 bisa ambil, ini selalu positif gitu ya. Jadi karena dia negatif berarti F berarti cekung ke bawah pada interval min hingga sampai 1 dan F cekung ke atas pada interval 2 sampai hingga ya. Ya. Jadi seperti ini.
Jadi kalau nanti Anda gambarkan gitu ya, kira-kira, saya di sini muat kayak ada. Ya kira-kira berarti saya gambarkan. Tadi kita punya titiknya -1, 3 ya. Di sini ada -1. Kemudian saya punya titik 1 gitu ya. Terus ada titik 3. Tadi intervalnya -1 minta hingga sampai itu kan dia naik ya. Dia naik. Kemudian dari sini nanti dari -1 sampai 3 kan sebenarnya turun ya. Tapi ini gambarnya ini cekung ke sini, cekung ke bawah sampai 1. Sorry gambarnya enggak. Ya kira-kira ini begini gitu ya. Cuman tepat di ininya gimana, titik dia titik potong di sumbu X-nya, itu harus lihat nilai fungsinya ya. Saya cuma kira-kira gambarnya gini gitu ya. Nah di 1 terus terjadi titik belok. Tadi kan habis dari cekung ke bawah, terus dia berubah cekung ke atas gitu ya. Cekung ke atas, saya ulangi, cekung ke atas. Nah di sampai sini tadi kita lihat di sini dari 3 sampai hingga dia fungsi naik. Tapi sini dia naik. Ya kira-kira grafiknya gini, tapi tepat nantinya berapa gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di sini. Kemudian ini ada suatu definisi ya tentang asimtot. Jadi asimtot itu kadang pada suatu grafik ya. You are now muted. You are now unmuted. Jadi asimtot ini adalah suatu asimtot fungsi itu adalah suatu garis lurus yang kita dekati oleh grafik fungsi gitu ya. Kemudian ada 3 jenis asimtot. Di sini ada asimtot tegak, kemudian ada asimtot mendatar gitu ya. Ada asimtot miring. Nah asimtot ini biasanya kalau kita punya grafik gitu ya, misalnya asimtot tegak, ini kan misalnya ini sumbu Y gitu ya, yang ini adalah sumbu X. Kalau dikatakan asimtot tegak misalnya gini gitu, nanti grafiknya tidak pernah memotong, nah gitu misalnya gitu ya pada asimtotnya ini. Jadi kalau yang mendatar misalnya ada asimtot mendatarnya gini gitu ya, jadi fungsinya tidak pernah memotong asimtotnya ya. Nanti yang miring juga ada. Nah ini definisinya dulu ya. Jadi asimtot tegak itu jadi ada, kalau misal saya punya garis X sama dengan C, kita sebut sebagai asimtot tegak dari suatu fungsi jika limit X menuju C dari fx nya ini akan sama dengan plus minus hingga gitu ya. Jadi nilai limitnya hingga. Kemudian dikatakan asimtot datar, misalnya garis Y sama dengan B, kita sebut asimtot datar itu jika nanti limit X menuju hingga dari suatu fungsi dia akan sama dengan B. Kemudian asimtot miring, jadi garis Y sama dengan AX tambah B kita sebut sebagai asimtot miring jika limit X menuju hingga dari suatu fungsi fx dibagi X ini akan sama dengan A, dan limit X menuju hingga dari suatu fungsi fx dikurangi AX dia sama dengan B. Mungkin ada contoh dulu ya. Nah saya punya fungsinya adalah
X kuadrat min 2X tambah 4 dibagi X min 2. Kita ingin mencari apakah fungsi tersebut punya asimtot datar, asimtot tegak maupun asimtot miring gitu ya. Coba jawab. Misalnya di sini saya ingin menentukan asimtot tegak. Tadi asimtot tegak itu adalah katanya limit X menuju C dari suatu fungsi nilainya tak hingga. Kita syaratnya di sini limit X menuju suatu C dari suatu fungsi nah kira-kira C-nya berapa demikian sehingga kalau saya masukkan ke dalam fungsinya ini hasilnya sama dengan tak hingga. Nah, di sini kalau kita lihat kan bentuknya ini bilangan seperti fungsinya seperti ini ya. Ada X min 2. Kalau kita tahu kalau X-nya sama dengan 2 itu berarti dia akan tidak terdefinisi ya. Jadi di sini artinya kalau saya masukkan, kalau C-nya saya ganti dengan 2, ini akan mengakibatkan fungsi ini akan sama dengan tak hingga. Jadi kalau saya tuliskan di sini limit X menuju 2 dari suatu fungsi X kuadrat min 2X tambah 4 per X min 2, ini hasilnya akan tak hingga, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sehingga X sama dengan 2 ini merupakan asimtot tegak. Sekarang kita ingin mencari apakah dia mempunyai asimtot mendatar gitu ya. Tadi syaratnya katanya asimtot mendatar itu adalah garis Y sama dengan B, ininya limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi ini sama dengan nilainya B gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsinya. Ini limit X menuju tak hingga dari fungsinya adalah X kuadrat min 2X ditambah 4 dibagi X min 2. Nah, kalau kita masukkan X nya tak hingga, ini hasilnya akan tak hingga gitu ya. Maka ini hasilnya akan tak hingga, padahal tadi katanya dia harus hasilnya suatu bilangan B. Karena tak hingga itu bukan gitu ya, maka di sini kita bisa dapat katakan artinya dia tidak mempunyai asimtot mendatar. Ya, sekarang kita akan melihat apakah dia memiliki asimtot miring atau tidak gitu ya. Saya pindah dulu. Asimtot miringnya ya. Ini sudah atau belum? Kalau misalnya ini mau saya hapus dulu. Saya hapus dulu aja ya, biar nulisnya enak ya. Ini saya hapus. Nah, sekarang
kita ingin menentukan asimtot miring ada atau tidak gitu ya. Tadi definisinya di sini Anda lihat garis Y sama dengan AX tambah B kita sebut asimtot miring jika limit X menuju tak hingga dari fx dibagi X sama dengan A. Berarti kita coba ya. Ini kalau saya tuliskan limit X menuju tak hingga dari X kuadrat min 2X ditambah 4 kemudian dibagi dengan X dikalikan dengan X min 2 ya. Nah, di sini yang atas bisa Anda faktorkan tidak? Kalau Anda faktorkan X bisa difaktorkan tidak nih? X 4 ini 2 nggak bisa ya. Kalau 2 harusnya 0 1 4 3 ya, tidak bisa. Maka hasilnya ini adalah kalau kasusnya seperti ini, sebentar saya berarti atau saya tulis gini dulu, X kuadrat min 2X ditambah 4 kemudian yang ini adalah jadinya X kuadrat min 2X ya. Kalau kita bagi dengan pangkat yang tertinggi berarti ini hasilnya berapa nih? X menuju tak hingga ini saya bagi dengan X kuadrat ya, berarti ini 1 min 2 per X ditambahkan 4 per X kuadrat kemudian yang bawahnya adalah 1 min 2 per X. Nah, yang 2 per X dengan 4 per X kuadrat kan kalau X yang menuju tak hingga ini ya, tak hingga itu nilainya ini akan 0 ya, maka kita bisa dapatkan ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian tadi syaratnya ada 2, yang satunya lagi adalah limit X menuju tak hingga fx min AX sama dengan harus B. Nah, di sini tadi A nya berarti kita dapatkan adalah 1 ya, A nya 1 di sini, ini adalah sebagai A. Limit X menuju tak hingga fx min X nah di sini fx nya adalah tadi fungsinya ini ya, X kuadrat min 2X ditambah 4 per X min 2 itu ya, terus dikurangi dengan X. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya. Ini X kuadrat min 2X ditambah 4 dibagi X min 2, ini min disamakan penyebutnya, saya kalikan X min 2 ya. Nah, di sini terus kita lakukan limit
X menuju T hingga ini X kuadrat dikurangi X kuadrat ya, habis ya. Kemudian min 2X ditambahkan 2X juga habis. Berarti yang tersisa tinggal ini X min dulu. Yang tersisa tinggal yang 4-nya. Jadi 4 per X min 2. Nah, di sini kalau X-nya menuju T hingga, maka ini hasilnya akan sama dengan 0 ya. Nah, jadi tadi katanya berarti ini sama dengan B-nya ya. Ini sama dengan B, yang ini sama dengan A. Tadi katanya garis Y sama dengan AX tambah B. Berarti di sini garis Y sama dengan AX tambah B, atau saya ganti jadi A-nya dengan 1 jadi X gitu ya, B-nya 0 jadi enggak cuma X saja. Jadi garis Y sama dengan X ini merupakan asimtot miring. Nah, jadi kalau saya gambarkan kayak seperti ini ya, ini asimtot miringnya ini garis Y sama dengan X. Y sama dengan X kan berarti kalau nilainya X-nya 0, 0, 2, dia 2 gitu ya. Nah, ini adalah asimtot miring, kemudian dia punya asimtot tegak gitu ya, di garis X sama dengan 2. Grafiknya adalah seperti ini. Sampai sini gimana? Apakah bisa dipahami? Oke, sekarang ada contoh ini. Contoh keempat. Anda misalnya fungsinya adalah X dibagi 1 tambah X kuadrat. Nah, saya minta Anda mengerjakan. Nanti kita lanjut di WA group saja ya. Nanti saya berikan juga soal-soal. Ya, untuk konferennya saya cukupkan. Kita lanjut di WA group ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.